Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Naura Miftah Fizkia dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan nomor NPM 2578249. Oke, di sini saya akan membuat video hands-on untuk memenuhi tugas saya pada pertemuan minggu kedua yang dimana tentang design of Python, yang dimana itu adalah tata cara bagaimana sih kita menulis program yang indah dan mudah dicerna ataupun dipahami oleh manusia gitu. Di sini kita menggunakan PEP 8 dan FLAG 8, yang dimana PEP 8 itu adalah aturan standar penulisan dalam Python, dan FLAG 8 itu adalah tools untuk ngecek apakah kode kita itu, program kita tuh sudah sah pakai PEP 8 atau belum. Oke. Nah, di sini kita tuh diminta menjalankan flag 8 pada terminal untuk memindahi kode yang di sini. Sebelumnya kita download dulu terlebih dahulu link yang kode salin kode ini yang diberikan sama Bu Nurul. Kita salin terlebih dahulu, download dulu. Oke, sudah. Kita cek dulu di download. Kemudian kita pindahkan dulu terlebih dahulu ke lab session 2. Kemudian kita buka, kita cmd-kan. Nah, di sini kemudian kita buka Sublime-nya. Oke, langsung saja. Di sini kita diminta untuk menjalankan flag 8, yang dimana itu tuh ada untuk memperbaiki di mana design of Python itu. Nah, jadi di sini nih agar kode ini lebih indah dan mudah dipahami gitu intinya. Jadi sebelumnya di sini saya ingin memberitahu dulu terlebih dahulu 19 kata pada design of Python yang ada di flag 8 ini. Kita buka terlebih dahulu Python import this. Nah, di sini sudah melihat ini 19 kata dari design of Python. Oke. Langsung saja kita hapus dulu, kita buka. Cek memberikan. Nah, sudah. Kemudian kita untuk memastikan kalau kita sudah, sebelumnya saya sudah melakukan menginstal flag 8, tapi kalau ingin memastikan boleh kita melakukan python mpip install flag 8. Kalau misalkan sudah menginstal berarti nanti muncul kata already. Nah, di sini sudah already, berarti kita sudah melakukan penginstalan. Oke, langsung saja kita mulai kita dengan melakukan git ini. Oke, sudah melakukan git init, kita mengecek python flag 8. Kita cek python 8. Nah, di sini ada 5 kesalahan yang harus kita perbaiki yang tidak sesuai dengan penulisan design of Python. Nah, kita tuh disuruh memperbaiki dengan struktur sesuai penulisan pada flag 8. Nah, di sini sudah ada penjelasannya yang harus kita perbaiki. Di sini juga ada
baris dan kolom. Oke, nah yang pertama kita disuruh ngelihat di baris kedua kolom ke-9. Kita baris kedua di sini kolom ke-9. Benar. Nah, lihat di sini line 2 kolom 9. Berarti beda sesuai dengan ini. Kita saat memberi spasi, kita Ctrl S terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan git add kode underscore set underscore 2. Jangan lupa menandai dengan py karena ini nama filenya py. Oke, kita salin, kemudian kita tempel lagi. Nah, di sini kita melakukan git commit. Jadi kita disuruh memperbaiki dengan satu persatu masalah dari 5 kesalahan tadi menggunakan auto commit. Nah, kita yang pertama ini kita tulis git commit spasi m tanda petik commit 1, kita menandain agar tidak bingung. Git commit 1 menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Nah, di sini sudah. Jadi di sini kita kemudian kita cek lagi sudah benar atau belum, sudah sesuai flag 8 atau belum. Kita menggunakan Python m flag 8. Oke. Nah, di sini tinggal 4 kesalahan lagi yang belum kita perbaiki. Yang satu tadi berarti kita sudah benar, sudah berhasil memperbaikinya. Nah, di sini kita disuruh melihat di baris ke-10. Di baris kedua di kolom 10. Nah, di sini kolom 10 itu di sini. Nah, di sini. Berarti di sini kita disuruh ganti. Kita ganti, ada tulisan katanya kan compression to non-solve b if count is not known. Kita disuruh ganti jadi is not. Nah, jangan lupa kita Ctrl S, kemudian kita salin. Nah, di sini kita melakukan git commit commit 2 agar tidak bingung, melakukan perubahan pada operator. Nah, di sini sudah. Dan di sini kita mengecek sudah benar atau sudah sesuai atau belum menggunakan ininya. Kita cek Python m flag 8. Nah, di sini sudah berhasil, sudah sesuai. Masih ada 3 lagi yang belum kita perbaiki. Nah, yang ini kita lihat di baris ketiga kolom 13. Baris ketiga kolom 13. Oh, di sini. Di sini. Salah. Oke, di sini. Oke, sudah. Kita save. Terus kemudian kita ginikan. Salin lagi git add. Terus kita melakukan git commit kembali. Git commit commit 3 menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Kemudian kita mengecek sudah sesuai belum dengan ketentuan pada flag 8. Nah, di sini sudah, kita sisa 2 lagi yang belum kita perbaiki. Nah, di sini kita disuruh mengecek 4 pada baris keempat kolom 17. Nah, di sini kita memberikan ini lagi, spasi lagi, save, kemudian kita ginikan.
Sudah, kita melakukan commit kembali. Commit 4 menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Oke, kemudian kita mengecek sudah sesuai belum. Python mflag 8. Nah, di sini sudah tersisa satu kesalahan yang belum kita perbaiki. Nah, di sini pada baris ke-8 kolom 1. Di sini kita disuruh dua black lines, kita disuruh gini. Kemudian kita save. Terus kita melakukan kemudian kita melakukan commit kembali. Git commit commit 5 melakukan perubahan dengan melakukan perubahan dengan mengenter baris atau mengantar satu baris blacklist. Oke, terus kita mengecek terlebih dahulu Python mflag 8. Nah, di sini sudah tidak ada kesalahan lagi yang perlu kita perbaiki. Jadi intinya flag 8 itu untuk mengecek apakah ada kesalahan pada penulisan pada program kita gitu. Nah, di sini kita buka materinya lagi. Kita buka. Di sini kita sudah melakukan perintah, udah menjalankan, terus kita disuruh lakukan perbaikan dengan memperbaiki satu per satu baris kode walaupun terdapat beberapa pelanggaran. Terus kita juga wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif kayak ini contohnya. Jadi setiap 5 kesalahan tadi kita melakukan git commit dengan bahasa pesan yang deskriptif, yang ini menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator, terus yang ini melakukan perubahan dengan mengenter 2 baris gitu. Sudah. Kemudian di sini kita disuruh ambil screenshot hasil flag 8 setiap commit untuk menunjukkan pengurangan jumlah pelanggaran secara progresif. Nanti kita masukkan ke logbook. Kemudian kita disuruh setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Jadi di sini kita pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan modul dan fungsi gitu. Nah, di sini jadi docstring itu tuh tersendiri adalah agar kita tuh mengerti fungsi kode tanpa kita perlu membaca seluruh isi kode itu gitu. Nah, langsung saja kita masukkan sini. Kita disuruh membuat dokumentasi modul, nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Oke, yang pertama kita masukkan sini. Kita buatkan. Di sini kita dokumentasi modul yang berisi nama file, tujuan program. Oke. Kemudian kita masukkan dulu nama filenya. Oke. Tujuan filenya. Tujuan filenya.
Tujuan filenya itu untuk mengecek apakah angka berada pada rentan 0 sampai 100 tuh. Kemudian kita cek fiturnya. Benar nggak sih fiturnya? Kita lihat dulu terlebih dahulu. Fitur identitas penulis. Oke. Fiturnya itu ada 3. Kita menerima input angka, kemudian kita memeriksa angka itu valid atau enggak. Apakah valid? Terus kita disuruh mengembalikan nilai true atau false. Oke, disuruh tadi. Kemudian tuh identitas penulis. Maksudnya identitas penulis tuh identitas saya sebagai penulis. Di sini ada nama saya Naura Miftah Rizkia, NPM 2578249, kelas saya TRI 2B. Tadi setauku kita disuruh membuat tanggal pembaruan terakhir. Kita masukkan tanggal pembaruan terakhir. Di sini tanggalnya 13 Maret 2026. Oke. Nah, di sini sudah membuat kita disuruh buat ini dokumentasi modul, kemudian kita lanjut ke dokumentasi fungsi yang berisi deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif. Terus rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsi. Oke, kita lanjut ke dokumentasi fungsi. Kita di sini buka, ini fungsi kan, definisi fungsi. Kita masukkan, kemudian sudah kita melakukan memeriksa sebuah angka apakah berada dalam rentan valid gitu. Oke, kemudian fungsi ini menentukan apakah nilai angka lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Oke, benar. Kemudian kita melakukan parameter kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya. Kita melakukan parameter beserta tipe datanya. Di sini kita menggunakan integer dan float kalau nggak salah. Oke, lanjut aja parameter. Kemudian kita membuat tipe datanya, kita menggunakan integer atau float. Kemudian kita tuh angkanya jadi tipe data nanti otomatis angkanya tuh
diperiksa, angka diperiksa. Nilai kembalian, dia minta nilai kembaliannya, kembalian. Kemudian kita melakukan bool, terus mengembalikan true jika 0 and 100. Oke. Terus kita disuruh mengembalikan files, mengembalikan apa ya, mengembalikan true. Mengembalikan false jika beliau tidak memenuhi kondisi, gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pemanggilan fungsi. Oke, langsung saja. Kita melakukan cek, misal 50. Kita melakukan lagi, kita cek misalkan 125. Nah, di sini saya lupa true. Maaf teman-teman. Kemudian pemanggilan di sini salah kayaknya. Oke, selesai. Nah, kemudian kita save. Kemudian dia meminta kemudian kita di sini sudah kita save tadi ya. Kita disuruh melakukan git add. Oke, kita ada sudah baik. Kemudian kita melakukan Python pydoc kode set 2. Oke. Nah, di sini sudah muncul nama si file, deskripsinya tentang nama file, tujuan file, fitur, identitas, tanggalnya. Terus di sini ada cek tentang functionnya, tentang ininya. Ini kita mengecek pemanggilan fungsi dengan mengenter putih true, false. Nah, di sini sudah. Kemudian kita disuruh, kita buka dulu. Kita disuruh ini mahasiswa wajib menulis jawaban. Jadi nanti kita setelah ini kita akan menulis jawaban ini pada kode ini pada logbook. Nanti kita tulis di buku, nanti ditulis dan dikumpulkan melalui laporan juga dengan ini sampai terus kita disuruh menjelaskan. Ini sudah, kita sekarang sedang di hands on. Dan pada pengumpulan nanti saya bisa melakukan setelah ini, habis ini nanti saya sedih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf kepada teman-teman semua dan kepada Bu dosen, Bu Nurul ataupun Bu Dian. Apabila saya ada kesalahan, ada kekeliruan, ataupun masih banyak kekurangan dalam membuat video ini karena saya juga masih belajar, mahasiswa masih belajar juga, mohon dimaklumin semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.